jalan lagi untuk ambil madu lah nih. Jadi perjalanan hari ini nih agak travel. Jadi di mana tempatnya nanti kita coba find out mana tempatnya. Nanti apa hal kita akan tengok apa di dalam, oke? Jadi ini mungkin kali kedua saya buat satu dokumentari santai dalam saya punya YouTube channel ini. Jadi harap-harap boleh mengedukasi sedikit pasal macam mana madu Lebali hari ini kita harvest. Oke, hari ini saya ada rakan baru untuk cari madu. Nah, tuh sebelah tuh steady. Oke, so macam biasa tim lagi satu dalam kereta lagi satu. Jadi pelan-pelan lah nih. Sekarang saya berada di Kampung Karagasan Ranau. Kampung ini terletak di tepi Sungai Sugut. Tempat ini jauh lah nih daripada Pekan Ranau. Perjalanan mengambil masa kira-kira 3 jam melalui jalan tidak berturap. Jadi yang kita nampak di belakang saya ini ialah penduduk setempat yang berulang alik ke mungkin dari kebun nih menggunakan boat. Oke, jadi kenapa saya ada di sini hari ini? Sebenarnya macam biasa mau pergi mencari madu lah nih. Jadi ada perlawaan daripada kawan di kampung ini untuk mengambil madu di kawasan inilah. Jadi kita sampai awal, kita meninjau-ninjau keadaan sekitar sebelum kita pergi ke lokasi pokok. Right, jadi supaya lebih banyak dokumentari santai, saya panggil dokumentari santai untuk YouTube channel saya ini, minta ihsan untuk like, komen, share dan subscribe. Oke? Oke, ini salah seorang penduduk kampung bersama ikan yang ditangkap di sekitar Sungai Sugut ini. Oke, jadi ini satu pengalaman menarik bagi saya juga. Sambil cari madu, kita boleh nampak aktiviti setempat penduduk. Oke, sekarang tim pemanjat nih tengah menginterview orang kampung dengan ikan sungai lah. Oke, jadi ini antara benda-benda menarik yang kita boleh jumpa di kawasan pendalaman Sabah. Ada pelbagai benda-benda menarik lah. Orang on the way untuk menuju ke pokok yang ada sarang madu lebal nih. Jadi sekarang jam kira-kira pukul 4 petang. Jadi sampai di tempat parking nanti mungkin kita terpaksa hike sedikit, mungkin dalam 20 menit perjalanan. Jadi harap-harap nyari rezeki. Oke. Yang di belakang saya tuh, itu dia punya tuan pokok lah tuh. Jadi itu tuan pokok tuh Melambai. Jadi prinsip dia kalau macam kita pergi cari madu nih, kita mesti minta izin dengan tuan tanah untuk mengambil lebah tersebut. Bukan kita main masuk hutan, reda, ambil. Oke. Jadi biasanya pokok-pokok itu ada pemilik dah. Jadi custom di Sabah ini biasanya begitu. Kita minta izin dia, kita arrange macam mana dia punya keadaan lah.
linapad kabun-kabun namin ka. Nga, belum to harus santuan mentagbe nila. Alala pupaka. Woi. Jadi kami sedang berjalan melalui denai hutan untuk menuju ke pokok untuk mengambil madu lebah liar lah nih. Sekarang saya tengah berjalan di denai hutan untuk menuju ke lokasi madu lebah liar di hutan berhampiran dengan kampung Karagasan Ranau. Jadi kampung ini jauh di pedalaman, berdekatan dengan sempadan Beluran lah tempat nih. Jadi kami pun first time datang sini, harap-harap hasil memberangsangkan lah. Oke. Jadi suasana hutan. Memang kita terpaksa berjalan kaki melalui denai. Jadi perjuangan untuk mengambil madu lebah liar tuh beginilah tuh. Tiada yang terlalu mudah. Jadi memang ada cabaran-cabaran dia yang tersendiri lah. Sebagian kru yang akan mengambil madu lebah malam nih. Jadi tempat ini jauh di dalam hutan. Yang tangki itu ialah tangki air penduduk di tempat inilah. Jadi tempat ini berhampiran dengan tepi anak sungai. Suasana awal persediaan sebelum aktiviti memanjat untuk mengambil madu lebah. Jadi macam-macam persediaan yang harus dilakukan nih, terutamanya tali-tali, sabut kelapa dan juga kayu yang akan diikat pada laluan untuk naik ke atas. Jadi kayu ini yang dikenali dalam bahasa tempatan sebagai buruan adalah tempat untuk bergayut untuk naik ke atas. Sabut kelapa ini mesti diikat rapi supaya bila dibakar dia pelan-pelan terbakar untuk mengeluarkan bara api, dimana tujuan bara api itu ialah untuk menarik perhatian lebah untuk meninggalkan sarang. Jadi bila dia tinggalkan sarang tuh senanglah kita untuk mengambil madu dia. Lu pengadaan. Pengkurang aja tak tambah itu deh. Harang kada sukot deh nih tampok. Oh. Nah ini pas kata nggak ihritar ko nang ngedilet kadi garipin. Sila kada. Walu no. Atok bungi kan. Gubung ay sa hirid
Ay sa hirid samok. Oh. Oke, malam nih tempat nih selain daripada cabaran lebah liar, tempat ini juga ada pacat. Jadi yang kamu nampak tuh pacat lah tuh. Oke, ini adalah besi yang dibuat khas untuk membuat tangga naik ke atas pokok. Jadi tahan kan nih bos? Tahan 20 tahun. Jadi pokok itu tidak mati ya kalau kena papak pakai itu? Tidak akan mati. Jadi malam nih macam mana bos? Malam ini mungkin sampai sebelah pagi, sebab tinggi juga lah ini kayu. Tapi harap-harap ada hasil lah. Itu saja pengharapan kita. Jadi bersama kita malam ini ialah tuan tanah lah ini. Jadi pokok monggis ini dalam bahasa tempatan ataupun kalau di Semenanjung dong panggil pokok tualang ini. Inilah pemilik dia nih. Jadi bos macam mana malam nih pokok nih, oke kah? Oke. Jadi tiap-tiap tahun memang ambil kan di sini? Ya, memang tiap-tiap tahun ada saja. Jadi dia punya madu hasil dia boleh juga lah sini. Ya, dia punya apa? Madu ikut apa? Ikut bunga-bunga hutan lah. Kalau banyak bunga-bunga hutan, nah, banyak lah dia punya madu. Jadi keliling sini memang banyak hutan kan di sini nih, memang hutan. Ini memang hutan tabal. Oh, tapi ini memang kau punya keluarga punya tempat lah. Nah, ini saya punya bapak punya tempat. Jadi berapa tahun sudah orang ambil madu di sini nih? Ada dari bapak saya lagi kan, yang saya ingat, yang saya sudah tukar sama bapak saya ada 5 kali sudah saya ambil. Jadi biasa tiap tahun hasilnya macam mana? Ada dapat berapa liter? Ada 20 liter, 30 liter? Begitulah. Oh, gitu ah. Jadi sini di kawasan Karagasan kan nih? Karagasan. Kawasan Karagasan. Biasa bulan bila nih dia punya madu? Dia dari bulan 4 hingga bulan 5. Oke, paling banyak dia punya sini berapa sarang sakat nih? Paling banyak dia 15 sarang. Oh, jadi tahun ini pun sama juga lah 15. Jadi bos, malam nih tempat nih kau rasa jauh kah? Oi, punya jauh. Oh. Yang jauh dia tuh yang gravel lah. Ya, dari Ranau saya tanya tuh tuan tanah punya mau 70 km dari Ranau sampai kampung Karagasan lah. Oh, jadi untuk persediaan malam nih macam mana? Macam Oke biasa juga lah. Macam biasa juga lah. Ya, macam biasa lah. Jadi agak-agak kalau tengok tuh keadaan pokok tadi berapa jam nih baru habis? Mungkin kurang lebih pukul 4 pagi begitulah. Jadi start ambil pukul berapa? Pukul 11. Kalau udah siap pasang tangga pukul 11 kah begitu. Kurang lebih lah pukul 4 siap lah habis. Mau taruh paku lagi di dahan semua. Jadi baru pertama kali yang kami ambil begini. Oh, jadi persiapan macam mana? Persiapan macam biasa lah semua, oke semua lah. Jadi cukup lah. Stamina pun oke. Ya. Itu topeng pun tiada tembus-tembus lah. Kalau tembus-tembus pun biasa lah itu dua 3 ekor lah masuk. Kalau tembus lah. Tidak ada juga lah kalau tidak kena sangat lah. Oke, kali ini kita bersama kita punya kawan baru, first time ikut seumur hidup. Ini first time dia ikut mengambil madu lebah liar di hutan lah. Jadi bos coba apa komen kalau melihat kepada usaha para pemanjat, apa komen? Oh ya, ini kalau saya tengok dia punya cabaran di sini memang saya tidak boleh buat lah. Saya punya kelemahan tinggi memang tidak boleh, tidur malam lewat pun tidak boleh, apalagi kalau kena sangat penyengat memang tidak boleh lah. Jadi ini memang cabaran betul-betul untuk saya lah pertama kali ini, dan harap-harap malam ini saya dapat berjaya mengharunginya lah sampai ke pagi.
Jadi kalau komen dari segi usaha para pemanjat dari sediakan apa tuh peralatan semua macam mana? Ya, terlupa pula tadi. Ucapta pesan dari saya terlupa pula ini rekan-rekan kita ini memang usaha dorang memang tidak boleh digambarkan lah. Dia punya susah payah dia, kesungguhan dia memang tidak boleh digambarkan. Memang sangat hebat dan mustahil bagi setengah orang lah, terutama macam saya ini. Sekarang masih lagi proses memasang tangga. Jadi kita boleh nampak tuh tukang panjat masih memasang tangga terakhir lah nih sebelum proses mengambil madu dilakukan. Mungkin dalam kira-kira 1 jam lagi lah dari sekarang. Sekarang proses persediaan 2 pemanjat sedang ready memakai baju kalis sengat DIY. Jadi mungkin acara mengambil madu malam ini akan bermula kira-kira 2 jam dari sekarang, sebab tangga untuk laluan di dahan-dahan itu masih belum buat lagi. Jadi jangkaan dalam pukul 2 pagi baru start ambil, dan kalau nasib bagus ada isi mungkin pukul 4 pagi begitu siaplah. Makan satu dia jadi patah boleh ngebulin tadi lalu ngabulin kapal hidup kate mula bulilah iri pom apa nin to bita ongoy iri na gitu ongoy nin to bukulo mualu pagbayo po kam inta bod ko gambar kita nga ono. Sekarang pukul 12:30 malam. Pemanjat pertama sudah naik atas. Sekarang pemanjat kedua sedang ready untuk memulakan aksi lah. Hai, man, gumuli jelas kasagampatan deh. Gumuli no kasagampatan kape ha. Buruanan na pala. Iya nga malas sumarili to sampin. Okay. Iya sumarili na eh. Ini madu yang padat ini, kira macam kepala dia. Oke, ini first time dia makan di direct nih. First time makan direct. Oke Kak Bos. Gigil-gigil aja. Sekarang kira-kira dekat pukul 4 pagi sudah. Jadi ini sudah mau dekat-dekat penghujung lah nih. Kabus sudah mulai turun. Ini memang kabus tebal nih. Oke, pemanjat masih di atas. Jadi sekejap lagi selesai lah nih. Mungkin ada 2 atau 3 sarang lagi dorong mau ambil. Syukur hari ini kita selamat menuai petiukan di Kampung Kargasan. Pengalaman kali ini memang amat menakjubkan lah, dan satu pengalaman yang saya dapat, rupanya ini petiukan tidak akan menggigit kalau tidak kena kacau. Jadi
harap-harap selama-lamanya saya tidak akan takutlah sama ini petiukan. Dan saya juga mendapat melihat sendiri macam mana kita punya rakan-rakan yang memanjat, yang pergi mengambil madu ini. Memang bukan alang-alang lah, bukan sembarangan orang yang boleh buat. Bermula dari memasang tangga naik, tangga mendatar, ada dia punya skill. Jadi saya memang amat menakjubkan lah melihat orang boleh membuat begitu. Dan hasil yang kita dapat hari ini pun memang saya rasa memang amat baiklah. Dan syukur pengalaman ini sangat berguna untuk saya lah. Jadi apa pesanan bos pasal orang yang selalu menanya ini original kah tidak daripada tim pemanjat nih? Kalau dari segi mengambil petiukan ini rasanya harga untuk 100 untuk 100 ml 500 ml 500 ml tidak berbaloi. Saya rasa nilai dia untuk 500 ml mungkin 200 ke atas lah. Dari segi kualiti, dari segi cara mengambil, memang nilainya bukan begitu. Jadi kita harap pada masa akan datang orang-orang kita akan menghargailah hasil yang original dari semula jadi, bukan tiruan di kedai-kedai yang berlambang. Hari ini spesial sedikit, selepas mengambil madu saya coba tumpang bot penduduk kampung untuk balik ke pangkalan. Inilah suasana sekitar kampung Karagasan di Ranau. Saya menumpang bot penduduk kampung untuk balik ke Pangkalan selepas mengambil madu lebah. Jadi kerja malam tadi sampai pagi. Sekarang kita mau balik. Tim yang ambil madu malam tadi pun turun juga. Udah mau tengok suasana sungai. Pasal orang dari semalam belum nampak begitu sungai. Dalam perjalanan balik selepas mengambil madu lebah, kita singgah di satu gerai tepi jalan. Gerai tepi jalan ini tiada penjaga, jadi main ikhlas sendiri, taruh harga RM2, tabung, lepas itu halia dia di sini. Oke, so ini di tepi jalanan nih untuk gerai-gerai untuk orang limpas lah. Jadi inilah antara keunikan dia. Kalau kita masuk pergi kawasan pedalaman, kita akan jumpa banyak benda-benda yang menarik.